A few moments later. Kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan tentang sistem jaringan pipa. Hai guys, tahukah kamu apa itu sistem jaringan pipa? Sistem jaringan pipa atau piping network adalah sistem perpipaan yang berfungsi untuk mengalirkan zat cair atau gas dari suatu tempat ke tempat lain. Aliran terjadi karena adanya perbedaan tinggi tekanan di kedua tempat yang bisa terjadi karena adanya perbedaan elevasi muka air atau karena adanya pompa. Pipa adalah saluran tertutup yang biasanya berpenumpang lingkaran digunakan untuk mengalirkan fluida yang dapat berupa zat cair atau gas. Aliran pipa adalah aliran yang tidak memiliki permukaan yang bebas dan mengalir di bawah tekanan. Tekanan yang bekerja bisa lebih besar atau lebih kecil dari tekanan atmosfer. Berbeda halnya pada saluran terbuka yang memiliki permukaan yang bebas berupa udara dan mengalir tidak di bawah tekanan, tetapi ditentukan oleh gaya berat atau gravitasi dan tekanan atmosfer. Tekanan di permukaan zat cair di sepanjang saluran terbuka adalah tekanan atmosfer. Jika pada pipa alirannya tidak penuh sehingga terdapat rongga yang berisi udara, maka sifat dan karakteristik alirannya sama dengan aliran pada saluran terbuka. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bilangan Reynolds. Apa sih itu bilangan Reynolds teman-teman pada sistem jaringan pipa ini? Nah, bilangan Reynolds pada sistem jaringan pipa saat praktikum bisa mendapatkan 3 jenis aliran. Di mana jenis aliran pertama itu adalah laminar, yang kedua adalah transisi, yang ketiga adalah turbulen. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga aliran itu? Nah, baik, di sini akan saya menjelaskan ketiga aliran itu. Pertama adalah laminar. Laminar itu adalah aliran yang memiliki kecepatan yang konsisten atau tidak berubah. Di mana kita bisa bilang angka Reynolds dari laminar ini itu kurang dari 2000. Terus lanjut aliran kedua. Aliran kedua ini adalah transisi. Nah, aliran transisi itu dia di antara laminar dan turbulen. Jadi angka Reynolds dari laminar ini itu berada di antara 2000 dan 4000. Lanjut, aliran yang ketiga adalah aliran turbulen. Nah, aliran turbulen itu aliran yang sangat tidak konsisten kecepatannya, karena dia akan bisa berubah-ubah. Mana kita bisa bilang Reynolds ini aliran turbulen ini itu juga angka Reynoldsnya itu berada di lebih dari 4000. Dan mungkin saya akan memberikan beberapa contohnya. Baik, contoh yang akan saya berikan itu ada 2. Pertama, aliran laminar. Nah, di mana aliran laminar ini kita bisa melihat dari cairan minyak, oli maupun madu. Nah, di mana viskositas dari ketiga aliran ini atau ketiga cairan ini itu lebih tinggi daripada air. Dan kedua adalah aliran turbulen, di mana kita bisa melihat dari kehidupan sehari-hari seperti keran yang dibuka lebar yang akan meningkatkan kecepatannya dan keluarnya secara acak, dan ini bisa disebut dengan aliran turbulen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bilangan energi dalam sistem jaringan pipa. Bilangan energi dalam sistem jaringan pipa adalah kurangnya energi fluida saat mengalir di dalam pipa akibat gesekan dan hambatan aliran. Adapun jenis kehilangan energi itu yang pertama kehilangan energi mayor yang disebabkan oleh gesekan antara fluida dan dinding pipa sepanjang aliran. Kemudian dipengaruhi oleh panjang pipa dan diameter pipa serta dari kecepatan aliran. Yang kedua itu kehilangan energi minor yang disebabkan oleh komponen belokan katup dan penyempitan dan pembesaran pipa. Faktor yang mempengaruhi itu yang pertama kecepatan aliran fluida, panjang pipa, diameter pipa, perbesaran dinding pipa, dan jumlah atau jenis fitting. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koefisien gesek atau yang biasa
Sebaliknya, semakin kecil diameter satu pipa, maka koefisien geseknya itu tinggi, dikarenakan jarak yang ditempuh itu lebih jauh, sehingga banyak gesekan yang terjadi yang mengakibatkan tingginya koefisien gesek. Nah, contohnya itu pada pipa 17 mm dengan pipa 23 mm. Nah, gesekan yang terjadi pada pipa 17 itu pastinya lebih tinggi dibandingkan dengan pipa 23. Nah, ini bisa dibilang bahwa koefisien gesek itu berbanding terbalik dengan diameter pipa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan geser. Kecepatan geser merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui hubungan gaya gesek antara fluida yang mengalir dengan dinding pipa. Ketika fluida mengalir dalam pipa, lapisan fluida akan bersentuhan langsung dengan pipa dan akan mengalami hambatan akibat kekasaran permukaan pipa. Hambatan ini akan menimbulkan tegangan geser dan menyebabkan kehilangan energi. Kecepatan geser tidak menunjukkan kecepatan aliran secara langsung, melainkan merupakan kecepatan teoritis yang mewakili besarnya tegangan geser yang bekerja pada dinding pipa. Semakin besar tegangan geser, maka semakin besar pula gaya gesek antara fluida dengan dinding pipa, dan semakin besar pula kehilangan energi yang terjadi dalam sistem jaringan pipa. Baik, pernahkah kalian berpikir waktu kita membuka keran di rumah, airnya dapat mengalir dengan lancar? Nah, pada saat hujan turun dengan lebat, airnya di kota tidak selalu kebanjiran. Nah, rahasianya itu terdapat di apa yang kita injak di bawah tanah, yaitu sistem jaringan pipa. Nah, dalam merancang jaringan pipa itu bukan sama sekali tentang memasang batang-batang paralon, tapi yang penting di sini pengaplikasian ilmu hidrolika yang butuh hitungan yang sangat-sangat presisi. Ada banyak faktor yang perlu dihitung, ada banyak faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, untuk sistem penyediaan air minum atau SPAM, di sini kita harus menghitung debit air, tekanan hidrostatis, dan menganalisis elevasi atau kontur tanah. Nah, kenapa ini penting? Karena kita harus memastikan tekanan air dari reservoir cukup kuat untuk didorong naik sampai ke lantai atas gedung. Tapi tekanannya juga tidak boleh berlebihan agar tidak membuat pipa pecah di tengah jalan. Nah, penerapan yang kedua, kita bicara tentang sistem drainase dan air limbah. Nah, berbeda dengan air bersih yang didorong oleh tekanan, sistem ini sangat bergantung pada gravitasi. Nah, kita harus merancang kemiringan pipa yang sangat spesifik dan diperhitungkan secara presisi. Nah, kalau salah menghitung kemiringan sedikit saja, air tidak akan mengalir secara maksimal. Nah, apa dampaknya? Bisa terjadi genangan, banjir kota, atau bahkan pencemaran lingkungan karena limbah yang menumpuk sistem jaringan pipa. Nah, jaringan pipa adalah infrastruktur utama yang sangat krusial bagi berdirinya sebuah kota. Tanpa perancangan dan perhitungan teknik sipil yang akurat, distribusi air bersih dan pengelolaan sanitasi akan terhenti. Nah, dampaknya akan langsung dirasakan dan dapat menghentikan aktivitas sehari-hari warga dan mengancam kesehatan masyarakat. Jadi kelancaran air yang kita gunakan setiap hari merupakan hasil nyata dari sistem rekayasa struktural dan perhitungan kompleks yang beroperasi terus-menerus di bawah tanah. Terima kasih. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat diambil dari materi sistem jaringan pipa yaitu hubungan antara debit dengan kecepatan aliran, yaitu semakin besar debit yang dialirkan, maka kecepatan aliran akan semakin besar. Hubungan antara debit dengan bilangan Reynolds, kehilangan energi, dan kecepatan gesek juga berbanding lurus dengan debitnya. Sedangkan pengaruh pipa dengan koefisien gesek yaitu berbanding terbalik, artinya semakin besar suatu pipa, maka gesekan yang terjadi semakin rendah dikarenakan jarak yang ditempuh lebih singkat. Implementasi sistem jaringan pipa pada bidang teknik sipil yaitu yang pertama ada sistem distribusi air bersih, sistem drainase perkotaan, sistem air limbah, sistem irigasi, dan sistem plumbing gedung.